Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran SKI. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu berdoa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran hari ini adalah langkah-langkah dan metode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu KD pengetahuan. KD pengetahuannya yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. KD keterampilannya yaitu merekonstruksi strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Baiklah anak-anakku yang ibu cinta sayangi, langkah-langkah Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Baiklah, ibu akan menjelaskan poin yang satu, yaitu membangun masjid. Membangun masjid di sini yaitu Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid yang mana prioritas utama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk membangun masjid dan untuk tempat tinggalnya. Bagaimana anak-anak? Paham? Lanjut ya. Masjid memiliki multifungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim mestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Maksudnya di sini, multifungsi masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan sebagai perkara yang muncul di masyarakat, terutama musyawarah, perkumpulan, dan lain sebagainya. Lanjut kembali, yaitu poin kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah yang paling utama, yang paling konkret, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yang disebut dengan kaum muhajirin, dengan kaum muslimin yang di Madinah disebut dengan kaum Ansor. Ibu ulang, kaum muhajirin ini sebagai tamu. Kaum Ansor ini adalah sebagai tuan rumah, penerima. Ibu lanjutkan. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara atas dasar iman yang merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat. Paham maksudnya ibu tadi?
yaitu iman yang kuat di antara persaudaraan itu tidak boleh saling memfitnah, menghasut, dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah bercerai-berai. Dan jika umat ini bersatu, niscaya akan lebih kuat, akan lebih sempurna yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Baiklah anak-anakku, Ibu lanjut dengan poin yang ketiga. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Ibu lanjut, Ibu ulangi poin yang ketiga, yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Maksudnya di sini, yaitu Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik muhajirin dengan ansor, yang Ibu sebutkan tadi pada poin kedua. Untuk melanjutkan poin ketiga, yaitu musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan semua ini merupakan orang-orang muhajirin dan ansor dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Rancangan tersebut disebut dengan Piagam Madinah. Anak-anakku yang Ibu cinta sayangi, Ibu lanjut ya. Beberapa suku dari kaum Yahudi menerima dengan baik piagam tersebut. Tetapi ada beberapa yang lainnya menolak. Itu hal biasa ya nak ya. Ada yang menerima, juga ada yang menolak. Di antara suku Yahudi yang menolak adalah berasal dari Bani Nazir, Quraisyah, dan Koinuko. Bahkan ketika suku ini bersekutu dengan kafir Quraisy di Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad di Madinah. Paham anak-anakku? Baiklah, Ibu lanjut. Pada akhirnya persekutuan mereka dengan kafir Quraisy menyebabkan mereka terusir dari kota Mekah. Kota Mekah itu disebut dengan kota Yasrib. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah. Baiklah, Bu lanjut dengan poin yang lain. Poin yang lain yaitu metode dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Metode dakwah Nabi Muhammad di Madinah diantaranya mempersaudarakan atau menyatukan kaum muhajirin dengan ansor. Yang kedua, itu yang pertama tadi, sekarang yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya dan ditempatkan di masjid. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, muhajirin yang mempunyai pengalaman dengan dagang dan modal sebagai pedagang itu juga dimasukkan pada metode dakwah Nabi Muhammad. Ini semua adalah metode-metode Nabi Muhammad. Selanjutnya, poin yang kelima. Muhajirin yang mempunyai, atau maksudnya Ibu di sini, yang tidak mempunyai pengalaman dagang, yaitu sebagai petani, digalakkan
diutamakan keterampilannya sebagai petani. Jadi tadi itu kalau memang profesinya sebagai pedagang, diarahkan sebagai pedagang. Kalau profesinya sebagai petani, digalakkan sebagai petani. Jadi mempunyai keterampilan yang khusus. Pedagang ya tetap pedagang, petani ya tetap petani. Baiklah anak-anakku yang Ibu cinta sayangi, Ibu lanjutkan. Mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Baiklah, mungkin kalian masih belum paham apa yang Ibu maksudkan di sini, yaitu Ibu akan menjelaskan yang poin menyatukan kaum muhajirin dan ansor itu tadi. Baiklah, Ibu ulang, mempersaudarakan kaum muslimin dan ansor itu berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudara kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, Ibu lanjut. Yang kamu masih belum paham tadi, menempatkan orang-orang kafir Quraisy itu maksudnya yang menempatkan orang-orang fakir miskin itu tadi yang di masjid. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu yang ada di masjid atau di halaman masjid. Itu yang disebut dengan ahlus sufah. Paham anak-anak? Sekarang Ibu akan menjelaskan yang menciptakan lapangan kerja itu tadi. Baiklah, bekerja sama dengan kaum ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Kaum muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Paham anak-anakku? Jadi, kaum muhajirin itu tidak memberatkan, tidak ingin istilahnya ngeriwui kaum ansor, kaum penerima, kaum yang menerima tuan rumah itu tadi. Paham kan? Ibu lanjut, yaitu yang disebut muhajirin mempunyai lapangan kerja dengan modal sebagai pedagang. Maksudnya di sini Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang, ya tetap modal sebagai pedagang. Bagaimana menjadi pedagang yang baik? Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Jadi di Mekah dulu para muhajirin itu sudah dilatih oleh Nabi Muhammad sebagai pedagang. Makanya ketika datang ke Mekah, maksudnya datang ke Madinah, ke kota Yatsrib, itu sudah tidak canggung lagi, sudah bisa menempatkan dirinya sebagai pedagang. Yang Ibu maksud tadi, muhajirin mempunyai keterampilan sebagai petani. Bagi muhajirin yang tidak mempunyai modal sebagai pedagang, Nabi Muhammad menganjurkan bekerja sebagai petani, karena di Madinah dikenal dengan tanah yang subur,
dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Paham anak-anakku? Buah kurma sampai sekarang menjadi idola bagi kaum muslimin, terutama ketika datangnya bulan Ramadan, yang mana buah kurma memang menjadi buah idaman, makanan idaman sebagai pembuka puasa. Baiklah anakku, sekarang yang ibu maksud tadi mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Baiklah, ibu jelaskan kembali. Setelah menerima perintah zakat, pembina perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Yang mana kalau masalah zakat itu tidak memilih antara yang mampu dan tidak mampu, terutama zakat harta dan lain sebagainya. Sebab Nabi Muhammad sudah mengajarkan tentang perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku, semua yang ibu paparkan tadi merupakan faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah. Faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah dapat tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkan di Madinah. Untuk itu, kata-kata Nabi Muhammad memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api neraka, walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Sebutir kurma dan perkataan yang baik menjadi salah satu modal memelihara persaudaraan, dilengkapi anjuran untuk saling mencintai. Semua ini dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bukan hanya kata-kata untuk menjalin persaudaraan anak-anakku, tapi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah menunjukkan teladan dalam berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW tidak ingin menampakkan diri dengan gaya orang yang berkuasa atau sebagai raja atau pemegang kekuasaan dunia. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat sederhana sekali. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menerima pelajaran ibu, bisa memahami pelajaran ibu, walaupun kalian tidak bisa bertatap muka, tetapi kalian tetap di hati ibu. Untuk itu, pelajaran selanjutnya yaitu respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.